Gri, pasti seru nih ya kali ini, Gri. Ya. Yang ditunggu-tunggu terus terang. Banyak komentar saya baca ini tuh rata-rata nanyain masalah hasto. Bang, hasto gimana bang? Awas bang, jangan nggak dikawal bang. Ini bisa gawat loh ini ya. Ya, hasto update-nya adalah Rabu kemarin, tanggal 5 Februari 2025, itu adalah sidang pra-peradilan pertama. Agendanya adalah pembacaan permohonan. Kemudian kemarin, Kamis tanggal 6 Februari 2025, agendanya jawaban dari termohon, dalam hal ini KPK. Terus gimana, Gri? Endingnya ya belum. Sabar sih. Aduh, buru-buru aja. Sabar. Hari ini, Jumat tanggal 7, agendanya keterangan para saksi. Kok masih terus aja? Ya sabar. Ini hakimnya hakim tunggal lagi. Sabar. Yang penting kita ngamanin hakim ini jangan sampai mempan di suap, terus terang aja. Kenapa? Karena kan kemarin sudah ada indikasi kasakusuk, ada lobby-lobby ke mantan Mahkamah Agung, mantan MA yang lewat Jan Faris, diduga ya akan ada pengondisian, sebutnya lewat maklar kasus untuk pra-peradilan ini. Konon katanya keterangan KPK kan seperti itu. Untung orang MA-nya nggak jadi hadir. Kalau jadi hadir, janjian di golf, pasti tangkap tangan. Ya! Aduh, rugi juga. Iya, rugi. Bocor nih kemungkinan. Nah, dari situ yang harus kita kawal adalah awas. Jangan sampai hakim tunggal ini bisa menguap. Ya, lewat perintah, lewat atasan, lewat, I don't know, apapun. Ya, ataupun direct. Tapi biasanya kalau seorang diri nggak berani, tim biasanya nyari teman. Itu yang kita pastikan, itu yang kita kawal. Ya, kalau sudah seperti ini, kasusnya jelas, menjadi tersangkanya jelas, ya, kemudian saksi-saksi jelas, ya, bukti-bukti yang jelas, kemudian kalah, kemudian dinyatakan ini penetapan tersangka oleh KPK kepada hasto salah dan cacat secara hukum dan harus dibatalkan, ya udah, kejawab sudah itu. Kenapa? Ya, kita bisa simak fakta-fakta hukum yang dibacakan oleh KPK kemarin sebagai jawaban dari termohon. Simak sampai lengkap ya, baru nanti kita bahas. Cekidot. Sebesar 1 miliar rupiah atas permintaan tersebut Saiful minta Agustiani Trio Fidelinya untuk menawar dan akhirnya disepakati bahwa biaya operasional adalah sebesar 900 juta rupiah. Bahwa selanjutnya Saiful Bahri dan Doni Istiqomah menemui Harun Masiku di restoran Hotel Grand Hyatt dan menyampaikan permintaan tersebut. Pada pertemuan tersebut Harun Masiku menyanggupi untuk membiayai dana operasional sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Selanjutnya Hasto Kristianto mempersilahkannya. Bahwa sekitar tanggal 13 Desember 2019, Saiful Bahri melaporkan kepada Hasto Kristianto terkait kelanjutan dan perkembangan urusan Harun Masiku. Atas hal itu Hasto Kristianto mengatakan, ya silahkan saja, bila perlu saya menyanggupi untuk menalanginya dulu agar urusan Harun Masiku cepat selesai. Kemudian siang harinya, Saiful Bahri menemui Harun Masiku di kantor DPP PDI Perjuangan dan menjelaskan bahwa perkembangan urusan tersebut sudah dilaporkan kepada Hasto Kristianto. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Kusnadi selaku staf DPP PDI Perjuangan menghadap Doni Tri Istiqomah di ruang rapat kantor DPP Perjuangan di Jalan Diponegoro nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu Kus menyerahkan titipan uang yang dibungkus amplop warna coklat yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam dan mengatakan, Mas ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful, yang 600 juta Harun katanya. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 16 Desember 2019 Doni Tri Istiqomah menghubungi Saiful Bahri via chat WA yang berbunyi, Mas Hasto ngasih 400 juta, yang 600 Harun katanya. Duit udah kupegang. Saiful Bahri kemudian menanyakan,
Sing apa rupiah? Malam saja kita ketemu. Atas pertanyaan tersebut, Doni Tri Istiqomah kemudian membuka titipan uang tersebut dan menghitungnya. Uang yang ada di dalam amplop tersebut adalah uang rupiah dengan bentuk pecahan Rp50.000 sejumlah Rp400 juta. Saiful Bahri kemudian menjawab, wah harus disingkan dulu. Dalam percakapan WA tersebut, Saiful Bahri akan menukarkan dalam bentuk Singapura dolar pada esok harinya. Selain itu, Saiful Bahri juga mengatakan bahwa MHK yang artinya Hasto Kristianto memberitahu Saiful Bahri untuk memberikan uang sejumlah Rp400 juta dulu. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Doni Tri Istiqomah berangkat ke Starbucks Metropol untuk bertemu Saiful Bahri sambil membawa titipan uang sebesar Rp400 juta tersebut. Setelah Doni Tri Istiqomah bertemu Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah langsung mengatakan, ini ada uang untuk operasional pelaksanaan putusan MA di KPU. Perintah Pak Sekjen untuk urusan Pak Harun. Saiful Bahri lalu mengatakan, oke mantap, kajian hukumnya kapan? Doni Tri Istiqomah menjanjikan 2-3 hari selesai. Saiful Bahri kemudian memanggil sopirnya yang bernama Ilham dan meminta untuk memindahkan titipan uang dari mobil Doni Tri Istiqomah berupa Toyota Fortuner warna putih dengan nomor polisi B491KEN di parkiran Metropol ke mobil Saiful Bahri Mitsubishi Pajero warna hitam. Pada saat itu Doni Tri Istiqomah tidak ikut ke mobil dan hanya menyerahkan kunci mobil ke Ilham untuk mengambil amplop berwarna coklat berisi uang tersebut. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 jam 19.28 waktu Indonesia Barat, Hasto Kristianto menghubungi Saiful Bahri melalui chat WhatsApp yang berbunyi, tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk DP penghijauan dulu. Kemudian Saiful Bahri menjawab, siap mas. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Saiful Bahri meminta Agustiani Triofidelina untuk menyampaikan uang muka atau down payment atau DP biaya operasional sebesar Rp200 juta kepada Wahyu Setiawan. Kemudian Saiful Bahri dan Agustiani Triofidelina bertemu di Mall Pejaten Village. Dalam pertemuan tersebut, Saiful Bahri memberikan uang kepada Agustiani Triofidelina dalam amplop putih berupa 19 uang pecahan 1.000 Singapura dolar yang disampaikan kepada Wahyu Setiawan. Beberapa saat kemudian Wahyu Setiawan hadir di Mall Pejaten Village tersebut dan bergabung dengan Saiful Bahri dan Agustiani Triofidelina. Dalam pertemuan tersebut mereka membicarakan mengenai langkah-langkah penetapan caleg dapil Sumsel 1 atas nama Harun Masiku. Kemudian Saiful Bahri meninggalkan Agustiani Triofidelina dan Wahyu Setiawan lebih dulu untuk kemudian kembali ke rumah. Setelah Saiful Bahri meninggalkan Pejaten Village, Agustiani Triofidelina menyerahkan uang yang dititipkan Saiful Bahri kepada Wahyu Setiawan. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Saiful Bahri menerima uang dari Harun Masiku secara tunai sebesar Rp850 juta untuk membiayai dana operasional terkait kepentingan Harun Masiku tersebut. Selanjutnya Saiful Bahri melaporkan penerima uang dari Harun Masiku tersebut pada Hasto Kristianto melalui WhatsApp tanggal 23 Desember 2019 yang berbunyi, izin lapor mas, hari ini Pak Harun geser 850. Selanjutnya dari uang sebesar 850 tersebut, Saiful Bahri menukarkan uang sebesar Rp400 juta menjadi mata uang Singapura dolar sebesar 39.000 Singapura dolar dengan maksud untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Triofidelina. Sedangkan sisanya sebesar Rp100 juta akan diserahkan Saiful Bahri kepada Doni Tri Istiqomah dan 350 juta dipegang oleh Saiful Bahri sendiri untuk dana operasional. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, Saiful Bahri kembali memberikan sejumlah uang kepada Harun Masiku, kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Triofidelina sekitar Rp400 juta dalam pecahan dolar Singapura untuk menambah biaya operasional. Agustiani Triofidelina menerima uang tersebut dari supir Saiful Bahri di Hagen Dazs Mall Plaza Indonesia. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, Saiful Bahri menerima pesan WhatsApp dari Hasto Kristianto yang berisi dokumen surat KPU nomor 1/PY 01/06 KPU 1/2020 yang intinya berisi bahwa untuk calon legislatif yang meninggal dunia digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama, sehingga KPU tidak dapat memenuhi permohonan penggantian antar waktu atas nama Rizky Aprilia untuk digantikan oleh Harun Masiku karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Saiful Bahri membalas pesan Hasto Kristianto tersebut melalui WhatsApp yang berbunyi,
Iya Mas, kemarin siang saya di KPU, ini masih jalan terus. Perkembangannya saya lapor langsung sama Saiful siang ini ke Mas. Ya. Gila ya. Kalau udah kayak begini faktanya, ini kan nggak banyak diketahui oleh masyarakat. Orang-orang terbatas aja yang tahu ini. Pasti yang berhubungan dengan kasusnya langsung. Orang awam nggak banyak tahu ini. Setelah tahu ini, gila ya ternyata PDIP mainannya. Koar-koarnya apa? Di ruang publik, faktanya apa yang dia jalani, yang terjadi kasus hukumnya. Ini sekarang kita tahu jadinya nih. Gila kan? Gila lah. Masa enggak? Gila kan? Iya, Gri, gila. Jangan diulang-ulang. Iya, gila, Gri. Ya, makanya. PDIP, men. Ya, PDIP semua ini. Gila ya. Loh, kok gila lagi, Gri? Ya, penegasan. Ini saking gilanya. Permainan PDIP kayak begini nih. Gila ya. Loh, kok gila lagi, Gri? Awas lu, gila lagi, gua skip, gua unfollow. Jangan. Aduh, netizen sekarang galak-galak, langsung mau unfollow aja ancamannya. Iya, coba bayangkan. Awas lo, kalau ngomong gila, gua langsung unfollow nih, awas lo. Ya, gila ya. Enggak, ini saking ya gila banget gitu. Karena kita baru tahu fakta hukumnya seperti ini, masyarakat juga baru tahu sebagian fakta hukumnya seperti ini, dan ini permainan PDIP. Makanya gila ini, Pak. Oh, kan gila lagi kan? Edan, gue ganti deh. Edan. Pusing kayak begini nih. Lah kalau dari dulu selama 10 tahun PDIP berkuasa melalui Presiden Joko Widodo, kondisinya seperti ini, kemudian dituduh 10 tahun era Jokowi, penegakan hukum tidak berjalan dan stuck, mengalami stagnasi, justru malah buruk, penegakan hukum pemberantasan korupsi. Kalau yang komentar orang lain, ya menjadi maklum gitu. Tapi kalau yang komentar PDIP, loh. Gimana? Kalau yang komentar itu ngolok-ngolok Jokowi dari kader PDIP, padahal PDIP juga yang selama 10 tahun berkuasa, terus gimana? Mungkin Pak Jokowi kita percaya, komitmennya tinggi, integritasnya tinggi. Mungkin pada saat itu Pak Jokowi juga mau berlaku keras terhadap para koruptor. Faktanya yang di luar PDIP kena semua. Dari Nasdem kena semua. Tapi dari PDIP, BTS, mana? Pemilik kontraktornya, gimana itu? Loh, ini kan yang terjadi faktanya. Belum lagi EKTP. Mau tegas gimana? Kalau menyangkut PDIP kemudian mentok, kemudian kalau kita mentok disalahkan Jokowi, gimana? Hah? Ini fakta ya. Ini fakta-fakta di persidangan dan semuanya sudah inkrah. Inkrah itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan masing-masing sudah menjalani hukumannya. Nah, itu juga kadang-kadang yang menjadi alasan oleh pengacaranya PDIP bahwa lo ini kan inkrah. Kok dibuka kembali? Ya dibuka kembali lah. Ada bukti baru terhadap kasus baru. Hubungannya yang sudah inkrah. Ya nggak apa-apa toh. Ya nggak apa-apa. Masalah buat lo. Ini udah hukumnya udah selesai. Udah dijalani proses hukumnya. Ya yang sudah jalani, yang patuh hukum. Tapi Harun Masiku kan belum ketangkep. Nah ternyata ditemukan bukti lain. Hasto menjadi tersangka. Nggak boleh itu. Pusing gua ngadepin PDIP. Enggak. Yang fair gitu loh ya. A bilang A, B bilang B, hitam bilang hitam, putih bilang putih. Jangan semuanya dibikin abu-abu, kemudian di framing seolah kebenaran hanya ada di PDIP. Kan berat. Ketika masyarakat pada akhirnya tahu, oh kok kemarin ngomongnya begitu ya Deddy Sitorus. Kok faktanya seperti ini ya? Loh kan? Kebayangkan ketika Deddy Sitorus mengolok-olok Jokowi,
mendiskreditkan Jokowi, mendowngrade Jokowi, bahkan menghina dan memfitnah Jokowi. Begitu masyarakat tahu loh, faktanya kok 180 derajat tidak seperti yang dikatakan oleh Deddy Sitorus misalnya. Penegakan hukum, demokrasi dikebiri. Loh, demokrasi dikebiri oleh PDIP. Banyak banget tuh, mau suruh nyeritain lagi satu persatu. Lah kok nuduh ke orang lain? Aduh, ampun. Ya, dalam sidang kemarin, Hasto membawa 41 bukti. Ya, nggak apa-apa. Nggak hanya 41 bukti, kan? Justru dia mengerahkan 1000 pengacara. Ya kalau 1000 pengacara, ini mah orang goblok aja nih ya. Gua goblok aja gitu. Analogi yang goblok aja. Kalau 1000 pengacara disiapkan, ya, kemudian hanya membawa 41 bukti, kan berarti satu pengacara kan tidak membawa satu bukti. Jadi satu bukti dibawa oleh berapa? 100 pengacara. Sampai orang KPK bilang, ya udah nggak apa-apa, 1000 pengacara, nanti mau duduknya di mana? Ini sindiran-sindiran yang apa ya? Harusnya malu gitu ya. Dengan sindiran-sindiran yang seperti itu. Ntar duduknya juga mau gimana? 1000 orang pengacara. Loh, framing itu biasanya memang dilakukan oleh para pengacara. Di setiap kasus persidangan nggak apa-apa, sah-sah saja, itu hak. Membentuk opini masyarakat. Tapi ketika membentuk opini masyarakat yang nggak realistis, di luar nurul, ya kan jadi bahan ketawaan. Ruang sidangnya muat gitu untuk 1000 pengacara. Oh, ini kan bagian framing. Sama persis seperti di sidang MK kemarin itu kan katanya mau menghadirkan para Kapolda. Faktanya kan jangankan Kapolda, Pospol juga nggak ada itu. Oh, tinggi-tinggi mau menghadirkan saksi Kapolda. Kepala Pospol aja loh nggak bisa. Gini loh maksud saya, ketika itu tidak menjadi kenyataan, kok yang mikir gitu, malah menjadi bahan olok-olokan, harusnya malu gitu. Framing itu sah dan ya memang mungkin harus dilakukan. Tapi kalau framingnya overacting, jauh dari fakta yang sebenarnya, ya kan menjadi, aduh, bahan ketawaan. Era keterbukaan ini, men. Semua orang bisa mengakses informasi sebebas-bebasnya. Ya? Awas, hati-hati. Ya enggak sih? Oh, sok. Enggak salah. Enggak membatasi. Dari 41 bukti-bukti itu, diantaranya adalah dari berkas sidang eksaminasi, kemudian juga dari berkas hasil FGD, Forum Group Discussion, itu sebagai bukti katanya. Gua nggak ngerti, tapi gua bayangin gitu ya. Berkas Focus Group Discussion, FGD, itu dibawa sebagai bukti gitu untuk menggugurkan pra-peradilan penetapan Hasto sebagai tersangka. Gua sih nggak nyampe sih ya. Ya lu kan goblok, Gri. Lu pasti nggak nyampe, Gri. Ini udah orang-orang tertentu yang bisa mikir, Gri. Ya enggak. Kan kita juga tahu dan sering ngikutin FGD. Nah, Forum Group Discussion itu dipakai barang bukti di persidangan. Namanya group discussion. Ya nggak tahu ya. Kalau itu kemudian dijadikan saksi ahli, ya nggak tahu juga ya. Makanya gue nggak nyampe. Otak gue nggak nyampe. Ya makanya lu goblok, makanya. Udah nanti ikutin aja. Ya, gue ikutin aja. Aduh, mati gue. Resiko jadi orang goblok. Nah, dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh KPK atas penetapan Hasto sebagai tersangka, seperti dalam video itu tadi barusan, dan bukti-bukti lainnya, KPK yakin bahkan akan memenangkan pra-peradilan ini, penetapan Hasto Kristianto
sudah memenuhi prosedur yang benar. Kecuali, enggak ya, yang kecuali ini gua nih. Kecuali kalau kemarin kasakusuknya Jan Farid itu berhasil. Atau itu kemarin udah pasti gagal, ada model yang semacam itu lagi dilakukan dan berhasil. Nah, itu baru bisa mempengaruhi itu. Tahu ya? Tahu ya maksud gue ya? Tahu ya? Kita pengen tahu loh, KPK cepet dibuka sih kasusnya Jan Farid. Nah, udah penggeledahan, barang bukti udah dibawa, dibuka lah. Atau mungkin mau dibuka nanti setelah misalnya kalah pra-peradilan gitu. Misalnya nih, gua nggak tahu nih. Kalau memang ada strategi lain kan nggak masalah juga. Karena pengalaman yang sudah-sudah kasus lain ketika kalah di pra-peradilan sekarang ini nanti bisa melakukan penetapan lagi menjadi tersangka untuk yang kedua kalinya. Biasanya di kasus lain saya pernah lihat itu. Mungkin KPK akan mengulang penetapan tersangka Hastonya lagi dengan bukti-bukti baru misalnya. Ya nggak tahu juga kalau itu bagian dari strategi. Ya nggak apa-apa, masyarakat berarti harus bersabar. Ya, harus bersabar ya. Kalau yang teman-teman nungguin videonya Hasto, ketika saya bikin video lain, ya ditonton lah. Jangan hanya karena nungguin videonya Hasto, gua bikin video lain, penontonnya dikit. Karena teman-teman nunggu video Hasto. Ya nggak gitu juga kali men. Kan ya bisa buat vitamin juga kan video yang lain. Oke teman-teman, kita kawal terus. Mudah-mudahan ini segera vonis dan dimenangkan oleh KPK. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.